Salam saudara-saudari semua. Bersyukur semalam kita menara doa saat kita melihat video dari Ling Liang 70 tahun di gereja induk. Kita ada 700 lebih orang yang ikut, yang melihat. Puji Tuhan. Dan gereja 611 roti kehidupan itu bukan keluar dari batu, tetapi ada akar. Dan hubungan kami dengan gereja di Taipei sangat baik. Dan Pastor Chow mengutus saya, dan saya melihat video 70 tahun ini. Saya dapat merasakan. Dapatkah kamu menerka bagaimana perasaanku tuh? Tentu ada hubungan dengan aku. Iya, karena tahun ini saya berumur 70 tahun dan gereja roti kehidupan di juga 70 tahun dan dilahirkan dalam tahun yang sama. Roti kehidupan Ling Liang Tang di bulan September, saya bulan 10, dan sangat bersyukur. Saya tidak mengira aku di bawah Tuhan di gereja 61. Dulunya saya dari gereja Welis, tetapi Tuhan membawa saya untuk masuk dalam gereja Taipei roti kehidupan dan membawa saya ke Hong Kong. Tuhan sangat memakai gereja roti kehidupan, terlebih lagi tahun ini. Dari tahun 80-an sampai sekarang, Taipei Ling Liang Tang atau roti kehidupan sampai sekarang terus berkembang sampai 700-an cabang. Saya melihat bagaimana Allah memakai Pastor Chow dan ini ada hubungan dengan saya. Dari Cina di tahun 1949, perubahan revolusi, dia datang ke Hong Kong, kemudian mendirikan Kowloon roti kehidupan. Kemudian di Taipei ada jemaat yang di Taiwan, jemaat yang lama. Mereka sampai ke gereja dan mengundang Pastor Chow untuk pergi ke sana. Pastor Chow Sai Kong mengikuti mereka dan mendirikan Taipei Ling Liang Tang. Kemudian Pastor Chow kembali balik di Hong Kong, dan Hong Kong menjadi dasar dan meluaskan sampai di dunia, bahkan sampai ke India. Dulu saya ke India, ada orang yang memberitahukan ini adalah gerejanya perkumpulan orang gereja 611 di India. Dan saya puji Tuhan, 2001 mengutus saya datang ke Hong Kong dan melihat saya di Hong Kong. Dan apa yang saya kerjakan dalam yang Allah bimbing, seperti dia membimbing Pastor Chow Sai Kong atau disini dengan Pastor Timothy, baik itu KKR 100 hari atau baptisan di pantai. Dan waktu saya melakukan semua itu, waktu itu direktur itu ada berkata bahwa Joshua, kamu ingin mengikuti Pastor Chow Sai Kong, Timotius. Sesungguhnya kalau saya tidak melihat sejarah, saya tidak tahu sejarah mereka, tapi ini juga seperti saya mengikutinya. Dan kami juga ada mengadakan sekolah teologi. Dan hari ini kita seperti Pastor Chow juga mendirikan, meluaskan
menyebarkan gereja sampai di mana-mana. Bukan hanya untuk membebaskan kita, juga menanam pohon kehidupan. Pada masa itu Pastor Chow juga hampir sama, dan kami terus di sini berkembang. Pastor Chow, dia terus menginjilkan di mana-mana. Dan maka dia menggantikan namanya menjadi terang dunia, sebab terang Allah harus sampai ke seluruh bumi, dan juga terang kerajaan Allah harus sampai di seluruh dunia ini, menerangi seluruh dunia ini keinginannya, dan Tuhan menjamah dia. Tuhan memakai dia untuk mendirikan gereja Kowloon Roti Kehidupan, kemudian di Taiwan. Kemudian tahun 73 Pastor Chow meninggal dunia. Tapi saya merasa alasan memakai dia dalam pelayanannya, dan sekarang yang kita kerjakan dan juga lebih luas, lebih besar dan lebih luas. Waktu kami masuk gereja persekutuan dalam gereja Taipei Lingliang Tong di Lingliang, di situ kami cuma 12 tahun. Kami dari 21 sampai sekarang ada 700 lebih cabang gereja Roti Kehidupan, dan kita sebagai bagiannya, kita ada bagian Allah mengutus kamu dan aku. Dia pasti akan menjaga kamu dan aku, menopang kamu dan aku, dan segala apa yang kita perlukan Allah pasti menyediakan. Dan hari ini kita melihat di Matius pasal 10 tentang mengutus. Pasal hari ini cukup panjang, tapi temanya sangat gampang. Murid meneruskan misi kerajaan surga, dan Injil dimulai dari Galilea, disebarkan. Di pasal ini dikatakan Kristus mengutuskan 12 muridnya. Terus menyelesaikan misi yang dari surga, dan sampai di pasal 1 sampai pasal 1 sampai dengan 4 mengatakan silsilah, mengatakan tentang Kristus, kedatangan Kristus, dan menerangkan bagaimana dia mengatasi percobaan. Terlebih lagi di pasal yang keempat ayat 1 sampai 3 itu memperkenalkan Kristus. Pasal keempat mengatakan Kristus mengatasi atas percobaan dari iblis, kemudian dia keluar mengajar, dan waktu dia mengajar ada terang yang meneranginya. Terlebih lagi waktu dia pergi di pinggiran laut, di situ ada terang yang menerangi dia. Di pasal 4 ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang menaungi maut, ialah terbitlah terang. Ayat 17 dikatakan, sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di sini dikatakan Kristus adalah anak Allah yang datang dari Allah. Ayat
pasal 1 sampai dengan 3 yang dijanjikan, yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, bagaimana kelahirannya, kemudian pergi ke Mesir sampai ke Galilea, dan segalanya ini semua telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Agar kita mengenal siapa itu Yesus. Kemudian ke pasal keempat, dia menang atas percobaan dari iblis. Dia membawa kekuatan kuasa surgawi. Jadi ada terang ke kerajaan surga. Dari sejak itu ada terang yang besar. Sejak itu dia mulai mengajar kerajaan surga, dan di situ dia di pasal keempat memanggil 4 muridnya. Kemudian yang sangat penting di pasal 4 ayat 23, dia berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dan memberitakan Injil kerajaan Allah, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan dan mengusir setan. Dari sini dia mulai memberitakan kerajaan surga dan banyak orang yang mengikuti dia. Ini di pasal yang keempat. Ayat 1 sampai dengan 3 mengenalkan Kristus, dan pasal keempat mengatakan dia mengatasi kegelapan dan terang kerajaan ada padanya. Kemudian dia memanggil para murid-muridnya. Ini yang terpasal 4 dan pasal 5 sampai dengan 7, yaitu khotbah di bukit. Waktu saya membacanya itu adalah bagian dalam pohon kehidupan, atau khotbah dalam pohon, pengajaran pohon kehidupan. Aku hari ini Allah memberikan wahyunya sampai tahun ini 2024, agar kita lebih jelas apa yang dimaksud dengan pohon kehidupan. Dari pendeta Pastor Chow, apa yang kami beritakan itu hampir sama, yaitu Injil kerajaan surga, yaitu Injilnya Kristus, Injil kerajaan surga. Tetapi hari ini yang lebih banyak adalah petunjuknya, yaitu pewahyuannya itu kita adalah pohon kehidupan. Waktu itu Pastor Chow belum ada penerimaan yang demikian, dan lebih lagi mengerti apa itu pohon kehidupan di tahun 2002. Walaupun 2001 Tuhan telah memberitahukan pada kita, tapi ini menyatakan pohon kehidupan adalah menyatakan kerajaan surga, yaitu centerpiece. Daya saya melihat di tempat gereja menyatakan kerajaan surga dan menyatakan kerajaan surga yang dapat dilihat. Dari dulu sampai selamanya kerajaan Allah itu tidak dapat dilihat, tetapi di gereja sekarang dinyatakan, lewat gereja-gereja dinyatakan. Dan lebih lagi kita melihat kerajaan ini menggunakan pohon kehidupan, dinyatakan dari kitab Wahyu, dan buah pohon kehidupan selalu hidup, selamanya hidup. Dan sampai di kitab Wahyu, pohon kehidupan setiap musim berbuah selamanya, setiap musim berbuah, setiap bulan berbuah, dan bahkan daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa, dan tiada lagi kegelapan. Air dan juga air kehidupan yang mengalir dari tahta Allah, mengalir di salah satu pohon kehidupan yang di pusatnya, dan dia menyatakan kerajaan surga yang juga yang paling penting. Dan Yesus waktu dia mengajar, dia belum mengatakan jelas bahwa
memberitakan kerajaan surga, sebab pewahyuan pada waktu itu terhadap murid, terhadap jemaat juga masih tersembunyi. Dalam sejarah sampai sekarang Allah memberikan petunjuknya bagi kita, dan waktu Yesus memberitakan, memanggil 4 muridnya dan segala muridnya, dia diam di tengah-tengah komunitas murid-muridnya, dan murid-muridnya ini adalah komunitas pohon kehidupan. Dan sampai di kitab para rasul, di gereja-gereja itu, tempat itulah dinyatakan di tengah-tengah gereja-gerejanya. Dan pada waktu hari ini kita tahu bahwa muridnya adalah komunitas, adalah gereja, dan itulah pohon kehidupan. Dan saya melihat pasal 5-7 bagian dalam pohon kehidupan. Pengajaran pohon kehidupan. Terlebih lagi yang paling tengah, bagian pengajaran terpenting di pasal yang ke-6, yaitu doa Bapa kami. Saya merenungkan, yaitu doa pohon kehidupan. Saya ingin memberitahukan kepada kalian, tetapi karena keterbatasan waktu, lain kali saya beritahukan bahwa doa Bapa kami adalah doa pohon kehidupan. Semalam waktu berdoa Bapa pohon kehidupan, sesungguhnya saya bisa masuk Saya tahu seluruh doa ini, Yesus datang ke dunia dan dinyatakan di dunia ini. Dan setiap kata adalah pohon kehidupan, ada hubungan dengan pohon kehidupan. Dan yang kita mengatakan pengajaran pohon kehidupan atau pengajaran pohon kehidupan, ayat pasal 5-7 dan 8-10, 11, yaitu tentang mengutus murid-muridnya. Pasal 8-9 mengatakan kerajaan Kristus, dia adalah pohon kehidupan. Kita ada di dalamnya dan menjadi pohon kehidupan, dan dia sendiri, Kristus, bagaimana kekuatan kuasanya dinyatakan, yaitu menyatakan pohon kehidupan yang dibawa Kristus itu yang bagaimana. 8 dan 9 pasal ini menyatakan mukjizat. Semua mukjizat, banyak mukjizat, satu sambungnya satu menyambut satu, yaitu mengusir setan, menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Dan sampai di pasal 9, dan Kristus terus memberitakan, Kristus mendirikan kerajaannya, dia datang, kerajaan Allah datang. Dia menggenapi kerajaan surga, di dalamnya kerajaan surga digenapi. Pasal keempat dikatakan dia mengatasi percobaan, mengatasi iblis dan mengutus murid-muridnya. Dan pasal ke-8 dan pasal 11 juga demikian. Pasal sesungguhnya pasal 1-4 dan 8-10 itu membungkus pasal 5-7 khotbah bukit. Dari pasal 9, pasal keempat menerangkan Kristus datang dari atas, yang terang datang dimulai dari Galilea, bahwa ada terang besar yang diam di negeri yang menaungi maut, yang telah terbit
terang, dia menerangi orang-orang yang mati. Maka dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di dalam kematian, dalam belenggu setan, dalam orang gelap melihat terang, terang melenyapkan kegelapan. Mereka masuk dalam kerajaan surga, kemudian bertobat, dan kemudian menjadi murid. Dan murid-murid ini mengikuti Yesus. Terlebih dahulu mereka mengajar pengajaran dari Yesus. Oh, pohon kehidupan harus demikian. Menjadi pohon kehidupan harus dengan miskin di hadapan Tuhan, harus berduka cita, harus lemah lembut, harus dianiaya. Di sini ada penganiayaan. Demikian pohon kehidupan, demikian berdoa. Rupanya menjadi pohon kehidupan harus berjalan di jalan yang sempit. Pohon kehidupan harus berjalan dan juga harus didirikan, rumahnya harus didirikan di batunya Tuhan, bukan di dunia. Maka demikian orang yang bijaksana demikian akan kokoh. Ini dari pengajaran pohon kehidupan. Kemudian bagian dari Kristus. Kristus keluar, dia turun dari bukit, dia mulai mengadakan mujizat di pasal 8-9. Kerajaan Allah, kuasa Allah dinyatakan di seluruh bumi. Dia dari Galilea berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, untuk memberitakan kerajaan surga, yang disampaikan di pasal keempat akhir dan juga pasal 8. Dia di situ mengajar berkeliling di Galilea. Yesus adalah pohon kehidupan. Dia adalah imam kerajaan surga. Dia mewakili Allah. Dia di situ di daerah Galilea. Dia kerajaan imam, kerajaan yang kudus. Kerajaannya dicurahkan di Galilea. Musuh mundur, penyakit dilenyapkan, yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan, orang mendapatkan hidup. Buah kehidupan, pohon kehidupan yang pertama saya percaya yaitu hidup. Depan dikatakan hidup, puji-pujian, 3 buah ditambah 9 buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan lain-lain. 9 buah roh jadi 12 buah Roh Kudus. Buah kudus yang pertama saya percaya itu adalah hidup, pohon kehidupan. Buah pohon kehidupan selamanya hidup, sebab Allah itu selamanya hidup, sebab kita punya kehidupan Allah. Yesus datang, dia adalah pohon kehidupan. Dia ingin agar manusia makan buah kehidupan agar hidup selamanya, tetapi dimakan setelah pertobatan, bukan di dalam Kejadian. Manusia belum bertobat, tidak boleh makan. Adam belum bertobat, Adam berdosa, jadi dia tidak bisa menjamah dan makan buah pohon kehidupan. Kalau dia makan, maka selamanya dia akan selamanya hidup dan menderita. Harus tunggu Kristus datang, pohon kehidupan datang ke bumi. Manusia dalam kegelapan akan melihat, kemudian merendahkan diri, kemudian diajar, mau mendengar, mau bertobat, mau mengikuti. Dia mendapatkan pohon kehidupan, menjadi
pohon kehidupan. Ini yang kita terima. Kita di dalam Kristus, kita terima semuanya ini. Pasal keempat, kita sampai pada pasal ke-9. 4 pasal ini kita ngatakan kuasa panggilan mengatasi percobaan. Pas di 5-7 itu adalah bagian dalam pohon kehidupan, dan 8 sampai dengan 10 itu adalah kekuasaan kerajaan surga. Kekuasaan ini yang datang dari surga, yaitu terang dan juga kerajaan yang kudus. Dan ini terjadi bagi orang-orang yang mengikuti Dia. Kemudian di pasal ke-9 juga dikatakan bahwa tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuan supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kamu harus meminta pada Tuhan, punya Tuhan itu untuk mengirimkan pekerja-pekerjanya yang menjadi milik Kristus, yang mengikuti Kristus. Jadi Kristus mengutusmu, maka kamu baru bisa. Bukan berkata aku mau, itu sudah cukup. Kamu mengikuti Kristus, Kristus mengutusmu. Kalau kamu meminta kepada Tuhan untuk menuai tuayannya, pada waktu itu banyak murid-muridnya. Yesus memilih 12 muridnya, melambangkan 12 kota kerajaan kekudusan. Kerajaan menyatakan. Kemudian pasal 10 terlebih lagi mengatakan mengutus murid-muridnya. Mengutus murid Kristus mendirikan pohon kehidupan. Pasal 1 sampai 9 mengatakan tentang Kristus. Kristus di situ bekerja. Kristus di seluruh daerah Galilea Dia berkeliling, menyembuhkan sakit, penyakit, dan kelemahan, mengusir roh-roh jahat. Demikian juga pasal 8, 9, 10 juga demikian. Yesus Dia mengajar, Dia keluar dan juga mendirikan murid-muridnya, mengutus murid-muridnya. Dan ini permulaan dari pelayanan murid-muridnya. Murid-muridnya diutus, dan maka murid-muridnya meminta untuk mengirim pekerja-pekerjanya, maka mereka pun diutus. 12 murid ini datang di hadapan Yesus. Yesus memanggil 12 muridnya, memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala sakit, penyakit, dan segala kelemahan. 12 murid ini punya nama sampai di ayat ke-4. Di sini Allah memakai murid-muridnya, ke-12 rasul ini. Yesus datang mendirikan kerajaan surga. Sungguh Dia seorang diri melaksanakan. Dia mengajar kerajaan surga. Dia seluruhnya tanpa dosa. Dia bisa menyelesaikan kerajaan surga. Tetapi kita tidak bisa. Kita harus diutus. Kita terlebih dahulu harus menerima dari Dia. Maka Yesus memanggil ke-12 orang, memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahannya. Kita punya kekuatan kuasa itu juga datang dari Kristus, yang terlebih dahulu dikerjakan oleh Kristus, kemudian di situ mendirikan muridnya mengikuti Dia. Cukup lama sekarang Yesus memberikan kuasanya kepada murid-muridnya, dan
Terlebih dahulu Yesus mendirikan pohon kehidupan, kemudian memberikan kuasa kepada mereka dan menyuruh muridnya untuk mengutus mereka di zaman kita sekarang, yaitu memberitakan kerajaan pohon kehidupan. Kita lihat pasal ke-5 sampai 15. 12 murid ini melaksanakan misi mereka. Bagaimana ia harus melaksanakan dan bagaimana cara kerjanya. Ayat ke-5, Yesus di situ, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke rumah kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Terlebih dahulu dari umat Israel Yahudi. Kemudian beritakanlah, pergi dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sama seperti waktu Yesus pertama kali datang, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Yesus di situ menyembuhkan banyak orang di pasal ke-4. Dan kita melihat Yesus di situ pesannya, sembuhkan, sama dengan muridnya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Pohon kehidupan lewat kerajaan pohon kehidupan lewat kamu datang ke bumi, dan juga lewat kita disebarkan di seluruh bumi. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu pemberian pula dengan cuma-cuma. Jadi janganlah membawa uang. Kamu tidak perlu membawa banyak modal atau takut tidak ada persediaan untuk mempersiapkan banyak sesuatu. Tidak perlu berbuat demikian. Kamu terus berjalan di mana kamu berada, di situ kamu beritakan. Kalau sampai di sebuah rumah, kamu memberi salam kepadanya. Kalau dia menerima salam atasnya, mereka diberkati. Kalau mereka tidak menerimamu, pergilah dari tempat itu. Kalau kota itu tidak menerimamu, kebaskanlah debu dari kakimu dan pergilah. Sesungguhnya kita harus sampai di seluruh bumi, demikian memberitakan kerajaan surga. Kita hari ini sampai hari ini pun memberitakan kerajaan surga. Kemudian ayat 16 sampai 23, yaitu memberitakan kerajaan surga harus dengan pengorbanan. Yesus berkata kepada muridnya, untuk memberitakan kerajaan surga harus membayar harga. Yesus pun demikian. Menghadapi segala sesuatu yang di atas bumi. Sampai sekarang dia mengutuskan murid-muridnya untuk mengutus murid-muridnya. Demikian juga Roh Kudus mengutus pada kita. Yesus berkata murid-muridnya harus dengan pengorbanan, sebab akan menghadapi penganiayaan atau pergumulan. Sebab kuasa di bumi adalah kuasa kegelapan dalam kuasa setan. Itu satu peperangan, seperti kamu masuk dalam kegelapan di padang gurun. Satu peperangan. Kamu belum pergi ke padang gurun kegelapan, gurun kegelapan. Waktu saya berbincang-bincang dengan Pastor Hokit, dia mengalami kegelapan padang gurun. Sebelum dia masuk ikut dalam gereja 611, dia terlebih dahulu hendak pergi ke Gunung Sinai. Dia telah berhenti dari kerjanya. Dia tidak tahu harus pergi ke mana, dan seorang diri pergi ke Gunung Sinai. Tentu waktu dia pergi ke Gunung Sinai bukan yang waktu kami kunjungi terlebih dahulu itu, tapi di salah satu bukit. Pastor Ana di kaki Gunung Sinai.
Walaupun itu Gunung Sinai, tetapi itu juga di padang gurun, dan dia memberitahukan kepada kami di bawah gunung itu sangatlah dingin. Ada orang berkata kepadanya, "Kamu tidur di sini." Iya. Jadi kalau demikian kamu akan mati kedinginan, dan memberikan dia sampai 5-6 selimut dan mendirikan kemah untuknya. Menyuruh dia tidur di situ dan memberi dia 6 selimut, semuanya baru dan tanpa perlu biaya. Orang itu menyelamatkan nyawanya. Sungguh dia di situ malam tidak ada orang lagi, bilang iya. Dan Pastor Hokit malam itu seorang diri di situ. Mungkin waktu itu karena dia habis cerai, dia tidak lagi sebagai kepala sekolah. Ke dalam hatinya, kalau mati ya biarlah mati. Orang belum lagi gelap. Dia berkata kepada orang, "Mengapa saya tidak pergi? Saya ingin melihat bintang." Kemudian dia berjalan sedikit jalan dan melihat bintang-bintang. Waktu melihat bintang-bintang di langit, banyaknya sampai seperti menekan kepalanya. Sungguh sangat banyaknya sampai mata pun buyar, seperti di atas kepalamu dan sangat dekat. Kemudian selesai melihat bintang dingin, dia pulang. Di sekeliling gelap gulita dengan senter, semua jalan tidak bisa dilihat. Di manakah kemah? Waktu dia keluar, dia telah mengingat jalan-jalan, tapi dengan menggunakan senter. Waktu dia mau pulang kembali, dia tidak menemukan jalan lagi, tidak lagi menemukan petunjuknya. Dia telah membuat tanda-tanda, tetapi dia tidak menemukan. Apa yang harus diperbuat? Dia hampir mati. Kemudian dia berdoa tuh, tangannya dan berkat Tuhan, bawa aku pulang. Kemudian dia berputar-putar, oh di sini jalannya. Sangat menakutkan. Waktu jalan-jalan ketemu kemahnya, ada sedikit terang di kemahnya. Dia masuk. Malam itu sangat dingin. 6 helai selimut tidak cukup, dingin sampai pagi. Puji Tuhan, Tuhan mencarikan dia. Peperangan padang gurun kegelapan itu sangat menakutkan. Murid mengajar kerajaan surga. Kitalah terang itu. Kita harus masuk dalam kegelapan dunia. Kristus masuk dalam terang ini. Dalam kegelapan orang melihat terang. Kita harus berperang melawan kegelapan. Kita harus berkorban. Di dalam peperangan ada penyerangan, ada penganiayaan, ada sangat sulit, banyak kesulitan. Maka baru bisa kita membawa kerajaan surga. Dan tujuan dalam peperangan kita seperti Kristus. Pasal keempat, atau dari pasal 1 sampai dengan pasal 9. Peperangan Kristus. Kerajaan surga datang. Dia datang tujuannya agar orang-orang di bumi, orang-orang yang dalam kegelapan, orang-orang yang terbelenggu pada setan, yang dibelenggu setan, seperti orang kusta, orang lumpuh, orang yang pendarahan, orang yang kerasukan, semuanya itu dalam kegelapan. Yesus hendak satu persatu menyelamatkan mereka, kemudian menyembuhkan mereka.
memberikan mereka kerajaan surga, memberikan pohon kehidupan bagi mereka. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengajar murid-muridnya di masa itu. Demikian juga Yesus hari ini mengajar kita yang pada hari ini. Tujuannya adalah agar kita dari kerajaan yang gelap masuk dalam kerajaan terang, dari maut masuk dalam hidup. Dari yang dibelenggu oleh setan bisa sampai mengusir setan. Yesus terus menghadapi peperangan seperti ditulis dalam kitab Lukas. Sampai dia mati, dia harus membayar harga yang besar, menyelamatkan kamu dan sekelompok orang ini, termasuk kamu dan aku. Orang-orang diselamatkan ini bangkit untuk apa? Bukan melihat televisi, bukan melihat koran. Yesus, kamu bekerja. Saya melihat, kalau demikian kamu bukan mengikuti Tuhan. Yang mengikuti Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, kita pun demikian lakukan. Yesus telah menyelamatkan kita. Dia telah mempersiapkan kita menjadi murid-muridnya. Menjadi murid artinya mengikuti dia, mengerjakan misi yang apa ia kerjakan. Yesus dari surga datang, di terang yang datang di bumi, di dunia ini. Kita membawa terang. Yesus telah menyelamatkan kita, dan kita harus membawa terang di seluruh dunia ini. Kita masuk di dalam peperangan dan membayar harga. Pas 16 sampai dengan 39, ini juga menyatakan akan menghadapi penyerangan dan membayar harga yang besar. Kita membaca sedikit ayat. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita diutus di tengah-tengah seperti orang-orang di tengah serigala. Kita haruslah cerdik seperti ular, dan kita haruslah tulus seperti merpati, dengan mengandalkan Roh Kudus, dan juga kita harus berwaspada kepada orang, sebab ia akan menyerahmu kepada majelis agama. Waktu kamu dihadapkan kepada majelis agama, Roh Kudus akan mengajarmu apa yang engkau hendak katakan. Ayat 21 dikatakan orang akan menyerah saudara untuk dibunuh, demikian juga ayah dan anaknya. Dikatakan kita adalah kerajaan terang, kerajaan yang kudus. Kita ada Allah, dan orang-orang di bumi, mereka sebelum mendapatkannya, mereka juga milik kuasa gelap. Bagi pula ada anak-anak iblis, mereka tidak diselamatkan. Jadi waktu kamu di tengah-tengah mereka memberitakannya, sesungguhnya kamu terang, mereka adalah gelap, dan mereka akan menyerangmu. Mereka berbeda denganmu, dan orang-orang ini akan membawamu sampai pada kematian, akan menganiayamu. Tapi janganlah takut, kamu terus kerjakan. Aku akan datang, dan kamu akan melihat kehadiratku, dan terus kerjakan. Walaupun menghadapi penganiayaan, teruslah beritakan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Aku adalah gurumu, saya pun menghadapi penganiayaan, demikian juga dengan kamu pun akan menghadapi. Sesungguhnya aku beritahukan kepadamu. Di ayat 27, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakan itu dalam terang. Kamu adalah muridku, aku telah memberitakan kerajaan surga, masa depan kerajaan surga itu bagaimana, pohon kehidupan bagaimana.
bumi ini akan bagaimana dituliskan, dan sekarang aku katakan kepadamu dalam gelap, tapi katakan itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan di telingamu, beritakan dari atas atap rumah. Sekarang kamu telah mendengar, suatu hari akan dinyatakan. Sekarang di telingamu yang dibisikkan di telingamu, masa depan kamu harus beritakan di atas atap rumah, memberitakan masa depanmu, memberitakan kerajaan pohon kehidupan. Kamu adalah kerajaan imam. Yesus adalah dia yang pertama imam kerajaan. Dia di bumi membawa banyak orang untuk bangkit bersama dengan dia, masuk dalam kerajaan imam, yaitu kerajaan yang kudus, umat yang kudus. Yesus dia yang petang, kita menerima. Setelah kita menerima, kita pun harus bangkit bersama dengan Yesus untuk memberitakan, dan suatu saat akan membawa segala sesuatu kembali satu menjadi Kristus, menjadi milik Kristus. Segala sesuatunya, baik di bumi dan di langit, kita harus memberitakan dan membawa mereka mengikuti Kristus. Di dalam Kristus menjadi satu. Di original teks kita menjadi kepala di atas segala sesuatunya dan membawa segala sesuatunya. Kita menjadi kepala, yaitu dalam satu roh, dalam satu hati. Dalam satu roh, yaitu kerajaan hidup, yaitu tubuh Kristus. Hari ini adalah gereja. Yesus berkata, penganiayaan yang aku hadapi, kalian pun akan menghadapi. Tetapi yang telah aku katakan, beritakanlah keluar. Kamu jangan takut kamu dianiaya orang-orang lain. Yang paling kamu juga akan mati, tetapi ada kebangkitan yang akan, bahkan itu hidup yang kekal. Tetapi janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa untuk membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dan juga dikatakan, janganlah kamu menyangka aku datang membawa damai atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab itu aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu dari perempuan, dan musuhnya. Dan musuh orang ialah orang yang seisi rumahnya. Apa maknanya? Dikatakan Yesus adalah terang milik Allah, tetapi di bumi ini dikuasai oleh si jahat. Dalam kuasa jahat terang datang di bumi, maka terang dan gelap itu akan terpisah. Yang menerima terang mereka akan masuk, maka kegelapan sirna. Tetapi orang-orang yang tidak menerima terang, mereka tetap dalam kegelapan. Jadi terang dan gelap itu akan terpisah. Kerajaan terang dan kerajaan gelap itu akan terpisah. Ada sebagian orang rumah masih dalam kegelapan. Mereka tidak mau menjadi salah satu dalam kerajaan terang, dan mereka itu sangat melawan. Maka dikatakan, aku datang, aku memisahkan ayah dengan anaknya, anak perempuan dengan ibunya, dan memisahkan menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ini dimaksud bukan dia datang untuk memisahkan satu dengan yang lain, tetapi yang dimaksud di ini yaitu terang dan gelap akan terpisah. Ada orang milik terang, ada orang milik gelap. Dan kita sebagai murid-murid Yesus, kita masuk dalam gelap ini dan membawa orang keluar dari kegelapan. Dan yang orang-orang yang tidak bersedia menerima Injil ini, mereka akan melawan denganmu, berbeda denganmu.
Saudara-saudari semua, saya beritahukan kepadamu, di rumah demikian. Di antara rekanmu, teman sekolahmu atau di rekanmu juga demikian. Waktu saya pertama kali percaya Tuhan, untuk percaya Tuhan Yesus, saya meninggalkan teman-teman saya yang dalam kegelapan, bahkan dalam teman gangstar. Di banyak teman-teman yang demikian. Sebab waktu saya kecil saya mengikuti orang-orang ini, orang-orang yang berandalan. Mereka di situ pergi belacur, bernarkoba. Saya merasa ini tidak baik. Suatu hari saya melihat seorang rekan teman sekolah, dia narkoba, makan heroin. Dia di situ semap terus pingsan, kemudian ada ambulan datang. Saya tidak berani mengaku saya adalah temannya. Saya dari jauh cuma melihat. Ada suara memberitahukan pada saya, kalau kamu masih bersama dengan sekelompok orang ini, suatu hari kamu akan demikian. Sudah itu saya langsung ke gereja dan saya tinggalkan mereka. Waktu saya sampai di gereja, saya juga di situ banyak mengenal teman-teman. Tapi waktu saya menerima Roh Kudus, banyak teman gereja pun hilang, menjadi teman biasa, bahkan tidak mau mengenalmu, bahkan di lewat media menyerangmu. Seperti kita Typhoon Manggis. Saya punya sahabat yang baik, bersama tidur, sama berdoa, bahkan doa lembur, bahkan sampai saya datang ke gereja waktu mendirikan gereja di Hong Kong. Awalnya dia juga pernah menolong saya, tapi waktu Typhoon Manggis, dia di media memberikan pesan di situ menyerang saya. Sahabat yang baik menjadi musuhmu, orang yang menyerangmu. Ya tentu pemerintah juga khawatir akan keadaan kami. Ada wartawan yang datang menunjukkan sama kami, kira aku tidak punya penalaran, kami terlebih dahulu iman terdahulu baru penalaran. Kami bukan hanya iman, tidak ada penalaran, tapi kan kami harus dulukan iman. Dan saya berkata kepada saudara saya itu, kamu tidak mengenal aku kah? Kalau kamu mengenal aku, kamu tahu aku tidak punya penalaran atau akal. Seharusnya kamu telepon terlebih dahulu padaku dan kita berdoa bersama. Kita pun bersama mencari pacar. Mengapa harus jadi demikian? Sampai hari ini kami tidak ada hubungan lagi. Hubungan kami terputus. Rupanya kami untuk Tuhan, di dalam perjalanan hidupmu banyak orang akan meninggalkanmu, dan kita pun akan menghadapi serangan. Sungguh kita pun harus membayar harga ini. Yesus berkata, barang siapa menyambut di sini, barang siapa mengasihi bapaknya dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, tidak layak bagiku. Ini adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Bagaimana dengan hidupmu? Allah memberikan kamu kenabian atau murid atau guru. Waktu kamu memberitakan kerajaan Allah, kamu membawakan kuasa ini keluar. Sampai di tempat itu, di rumah orang itu menyambutmu.
dia mendapatkan apa yang kamu beri, memberi yang aku beri. Mereka menerima upah kenabian. Kalau kami nabi, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia akan menerima upah nabi. Kalau kamu seorang guru dan kamu di rumahnya menyambutmu, maka dia diberkati seperti menerima upah sebagai seorang guru. Kalau kami dulu di gereja di Hong Kong, ada gereja Taiwan memberitakan ini adalah Pastor Anton, dia datang ke Hong Kong, dapatkah kamu menerima dia? Waktu itu kami di North Point masih kecil, baiklah kami menyambut dia, menjamu dia. Sejak itu kami menjadi sahabat baik dengan Pastor Anton, dan saya menerima upah sebagai nabi. Dia seorang nabi. Saya mendapat juga kami pun menerima upah kenabiannya. Dia telah berulang terus menolong kami dengan nubuatannya. Kami doa puasa juga, dia juga karena nubuatannya menolong kami. Dan sekarang kami masuk dalam pemulihan. Dia berkata, 5 tahun kamu berdoa, kamu akan masuk pemulihan. 10.000 lebih anak muda akan bangkit menyembah Tuhan. Sekarang kami memang belum melihat 10.000 orang, tetapi di Kucing sudah 1.000 anak remaja dalam pemulihan. Tuhan, ini kuncinya apa di hari ini? Yesus adalah pohon kehidupan. Ia adalah imam kerajaan demikian dia bangkit menjadi muridnya. Kita bangkit menjadi pohon kehidupan dan juga imam kerajaan yang terkait dengan Allah, terkait dengan sesama, membawa segala sesuatu kembali kepada Allah. Di dalam kitab ini Yesus memanggil 12 muridnya untuk membawa segala sesuatu untuk kembali kepada Allah. Amin. Bersediakah kita? Kalau bersedia, mari kita bangkit bersama. Kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan, memuji Dia. Yesus adalah gunung batu, kita adalah gereja. Kita bersama menjadi terang untuk memberitakan Tuhan.
Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Kami setiap yang duduk sini, baik dimanapun kami berada, saudari kami semua pilihan Engkau. Engkau memilih kami menjadikan kerajaan dalam Kristus. Kami semua ada bagian menyatakan kemuliaan Allah dan kasih Allah. Mari kita semua bersyukur memuji Tuhan Allah kita yang telah memilih kita. Sesungguhnya kita yang tidak layak, kita awalnya yang sekarang, tapi Tuhan menjadikan kita murid kerajaan surga. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Tuhan, kami memuji Engkau dan Engkau, kami berterima kasih Tuhan. Di dalam kerajaan-Mu adil, kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan. Ya Tuhan, aku memuji Engkau. Kiranya Engkau di atas di dunia ini. Awalnya kami dalam kerajaan yang gelap, kami dibelenggu, disiksa oleh iblis, tetapi Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau adalah terang Kristus. Terang-Mu menyinarkan kegelapan dalam hidup kami, agar para pastor saya melihat kami betapa gelap. Engkau yang menarik kami keluar dari kegelapan dan masuk dalam kerajaan terang-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau dan memuji Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kami imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Demikian juga Tuhan, Engkau berkata kepada Engkau, Tuhan, kami mau datang di hadapan Engkau. Kami bersedia Engkau bangkitkan, Engkau bangun agar kami masuk dalam kerajaan-Mu dan dalam terang-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Engkau membangun kami. Tapi Tuhan, kami tahu kami masih banyak orang rumah, kerabat, rekan-rekan kami. Setiap kali kami memberitakan Injil, mereka masih dalam kegelapan. Bahkan mereka bertolak dengan kami. Semua kalau kamu ada orang rumah yang belum, atau rekan kerjamu atau kerabatmu, waktu kamu memberitakan Injil, kamu diserang atau dianiaya atau menerima penolakan dari mereka, menjadi kamu renggang, letakkan tanganmu di atas hatimu. Tuhan melihat. Tuhan melihat. Yesus berkata kepadamu, anakku, aku melihat. Aku melihat kamu untuk orang yang kamu kasihi, orang rumahmu. Kamu akan berdoa dan kamu berpengorbananmu untuk mereka. Mereka yang hadapi mereka dalam kegelapan, mereka tidak mengenal. Bahkan ada kata-kata yang dengan kata-kata menyakiti, bahkan menyerangmu. Dan juga berkata yang seharusnya tidak dikata, yang menyebabkan kamu merasa susah hati. Tuhan berkata, anakku, aku melihat engkau, air matamu mengalir untukku, dan aku sendiri menghapuskan air matamu. Yesus, Tuhan berkata, anakku, teruslah untuk menolong mereka. Aku menambahkan kekuatan bagimu dan menolongmu, agar kamu bisa punya kekuatan dan kasih yang dari Allah, dengan kasih Tuhan dan kekuatan kasih ini, sehingga kamu punya iman untuk bisa menarik mereka keluar dari kerajaan kegelapan dan keluar dari peperangan, masuk di dalam kerajaan kasih dan kerajaan terang ini. Tuhan menolongmu, memimpinmu, menarik keluarga orang-orang yang kamu kasihi, orang rumahmu masuk di dalam terang. Suatu hari mereka akan menjadi imamat yang rajani,
Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami selamanya tidak menyerah Tuhan. Engkau tolong kami. Kami mengikuti Engkau sampai selamanya. Dan Engkau memberitahu kami agar kami jangan takut. Kami berterima kasih kepada Engkau. Hari ini kita katakan murid hendak meneruskan misi ini. Kita melakukan kamu diutus dan menerima MG leader maju ke depan kalau di arena. Yesus memilih murid-muridnya, bersamaan juga kami pun dipilih oleh Pastor Joshua Simo sebagai generasi pertama sebagai muridnya, dan juga kami membawa orang-orang di bawah kami yang segala sesuatu dari generasi-generasi, semua orang terkait menjadi satu. Yesus. Mari kita terima terlebih dahulu. Kita menurut dengan ayat kita bersama terima. Kita terima untuk komunitas yang diutus. Kita terima pengutusan ini. Yesus berkeliling di rumah-rumah ibadah menyembuhkan sakit penyakit, mengusir setan, melenyap segala penyakit dan kelemahan. Dia melihat begitu banyak orang, dia hatinya tindak kasih Demikian Yesus berkeliling di kota-kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil Kerajaan Surga dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan dan empunan Tuhan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita bersama terima. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan murid-muridku. Kamu adalah muridnya Kristus dan juga muridnya Gereja 611. Kamu adalah MG Leader generasi yang pertama. Kamu terima dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepadaku. Bagaimana Injil pohon kehidupan ini, trust me, diberikan kepadaku, dipercayakan kepadaku. Bagaimana saya menerima urapan misi kekuasaan, demikian juga Injil kerajaan surga ini, urapan kekuatan kekuasaan, kekuatan pohon kehidupan, berkat pohon kehidupan diteruskan bagimu agar kamu menerima. Anakku, jadilah pohon kehidupan, jadilah imamat yang rajani di dalam Kristus, mengikuti Kristus. Bagaimana Kristus menjadi pusat di bumi ini, Kristus menjadi pengantara di bumi ini, membawa orang-orang kembali kepadanya. Demikian juga kamu menerima bagian ini, membawa orang-orang dunia ini kembali kepada Kristus. Di dalam Kristus, anak-anakku, kamu terlebih dahulu, kamu yang menjadi kepala di atas bumi, di atas segala sesuatu. Kamu adalah kesayangan Tuhan. Tuhan mengangkatmu, menerima kuasa, otoritas, kekuatan, mengusir setan, menyembuhkan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, memberitakan kerajaan surga, membawa banyak orang kembali kepadanya, masuk dalam kerajaan terang, menjadi pohon kehidupan
dan mengajar mereka, melatih mereka, menolong mereka seperti aku menolong kamu, agar mereka pun bangun, menerima kuasa kekuatan untuk mengusir setan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, agar Injil pohon kehidupan yang kita terima dari Allah dan apa yang Allah percayakan kepada kita, kita teruskan kepada mereka dan membangkitkan mereka, membangun mereka agar mereka terus diutus dan mengutus agar pohon kehidupan ini disebarkan di seluruh bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Misi dari kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 11, aku teruskan bagimu. Terimalah berkat ini. Roh Tuhan Allah ada padamu, sebab Allah telah mengurapimu dan mengutusmu agar kamu menjadi pohon kehidupan, disebut dengan terbantin pohon kebenaran Allah yang peragukan nama Allah, dan disebut dengan kerajaan imam di atas segala bangsa, sebagai ibani rajani melayani Tuhan, melayani Allah. Dalam nama Tuhan Yesus mengutusimu, amin. Dan di sini dua berkata kepada mereka, kamu dipilih, kamu diutus. Segala sesuatu kepada Tuhan, bahwa masuk dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan terang, agar bangkit untuk meneruskan misi memberitakan Injil keselamatan ini dan membawa segala sesuatu kepada Tuhan yang baru kita terima. Kita membawa orang-orang kepada Tuhan. Kita membawa orang-orang kepada Tuhan, kita bisa meneruskan misi dari Tuhan. Kita berdoa. Kita berdoa untuk baik orang-orang yang diberi Allah Tuhan mereka, baik itu orang rumahmu, tetanggamu, rekan kerjamu, kerabatmu, kawan-kawanmu. Kita berdoa untuk mereka. Kitalah yang harus membawa mereka untuk kembali di dalam Kristus. Segala sesuatu menjadi satu. Mari kita berdoa. Terlebih dahulu orang-orang rumah kita atau yang milik kita, setiap yang Tuhan berikan kepada kita, terlebih lagi tetangga kita, sesama kita. Adakah kita mengasihi sesama kita? Adakah sesama tetangga kita mendengarkan? Adakah kita mengusir setan, mengusir roh jahat, melenyapkan sakit penyakit, memberitakan kerajaan Tuhan? Mari kita berdoa untuk mereka. Orang yang lagi sakit, kita berdoa untuk mereka. Orang-orang yang sendirian, orang-orang atau pembantu rumah tangga kita, adakah kita membawa mereka kembali kepada Kristus di dalam pohon kehidupan? Kita berdoa untuk mereka.
Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus mohon Roh Kudus membuka mata rohani kita, melihat apa yang Kristus lihat, merasakan apa yang Kristus rasakan. Yesus berkeliling di semua kota, desa. Ia mengajar di rumah ibadah dan memberitakan kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat banyak orang itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Orang dunia seperti domba tanpa gembala. Orang tidak punya Allah. Ya Tuhan, Bapa surgawi kami adalah gembala kami. Orang-orang ini tidak punya ada Allah, seperti domba tak ada gembala di dalam kegelapan. Mereka diterkam oleh serigala. Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Anakku, rasakan belas kasihan Yesus dan lihatlah. Apakah kamu rindu untuk diutus oleh Tuhan? Tuhan telah matang. Yang hendak dituai memang banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Bersediakah kamu untuk meminta kepada Tuhan yang untuk sebagai orang pekerja untuk tuaian itu? Bersediakah kamu bersedia untuk Tuhan sebagai pekerja? Saya ingin kamu berdoa, beritahukan kepada Tuhan, Tuhan berikan aku belas kasihan ini. Tuhan bangkitkan aku menjadi ketua sel, dan bangkitkan aku menjadi ketua sel untuk menggembala domba-dombamu, agar aku bangkit menjadi imam kerajaan rajani, membawa domba-domba ini untuk mengikuti Engkau. Tuhan, Engkau pakai. Anakku Yesus, Bapa surgawi, kita mendengar doamu. Roh Kudus berkata kepadamu, anakku, datanglah, datang, ikutilah aku. Aku hendak memberikan kepadamu kuasa, kekuatan untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Beritakanlah kerajaan surga, beritakanlah kebenaran pohon kehidupan bagi orang-orang yang tidak punya hidup menjadi orang-orang yang hidup. Orang-orang yang dalam kegelapan menjadi orang-orang terang. Orang-orang yang ditindas dalam iblis, mereka dipakai Tuhan, menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk mengusirkan roh-roh jahat, mengusir setan, agar orang-orang yang dalam sakit menjadi orang yang menyembuhkan orang sakit. Sebab kamu adalah pohon kehidupan. Bangunlah hai anakku, bawalah segala sesuatunya untuk kembali kepada Kristus. Kamu adalah kepala di atas segala sesuatunya. Kamu membawa segala sesuatunya. Segala sesuatunya. Kamu yang menjadi kepala, sebab kamu adalah imam rajani, imam kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang aku terima dari Bapa surgawi, dari Roh Kudus, menerima misi pohon kehidupan ini, kebenaran, semangat, iman, kekuasaan, kekuatan, otoritas ini juga diberikan kepadamu. Diteruskan bangkitlah hai anakku menjadi pohon kehidupan, dan juga agar membawa orang-orang agar masuk dalam komunitas pohon kehidupan, mendapatkan kesembuhan, dipersiapkan untuk lepas dari kegelapan, masuk dalam terang. Kiranya Tuhan membangkitmu, memakaimu, bahkan memberkati
memberkatimu dengan penuh dengan damai sejahtera, beri kamu kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kamu adalah imamat kerajaan sorga.